Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Aku bisa luar biasa. AKB. Personal Politeknik. Ya, pada kali ini saya akan melakukan maintenance unit WA 350-1. Jangan lupa memakai safety dari atas kepala sampai ujung kaki. Oke, kita akan masuk ke bagian 12 langkah kerja. Seperti ini. 6 isolasi, 6 recovery. Yang pertama adalah identifikasi sumber energi atau kita mengetahui luto, tempat luto, entah itu yang sumber listrik, mekanik, bahan bakar atau transmisi. Yang kedua, informasikan kepada pihak operator maupun supervisor. Setelah itu kita akan masuki bagian 3, isolasi dalam energi yaitu mematikan dari yang semula on ke off. Terus kita akan melakukan tes isolasi pada operator. Kalau sumber energi sudah mati, saat tes isolasi yang langkah keempat, kita akan masuki langkah kelima, menutup luto ini. Terus kita memasang luto. Dengan dilengkapi sebuah interject. Mekanik siapa yang mengerjakan jadi ini. Lalu yang keenam kita melakukan pekerjaan. Oke, saya akan masuk ke bagian engine, yaitu bagian intake, air intake exhaust system. Dimana saya akan melakukan progres clean atau sebuah pergantian pada air cleaner. Di sini ada sebuah sekondari. Kita akan melakukan pembersihan pada loading service. Cara membersihannya seperti ini kawan-kawan sekalian. Kita harus membersihkan di bagian dalam filter, dari dalam keluar. Karena kalau kita dari luar ke dalam takutnya kotoran yang ada di dalam masih kotor. Dari dalam sini kita akan memakai kompresor yang bertekanan standar, tidak begitu kencang, tidak begitu rendah. Ini bagian sekondari. Terus di bagian sini ada primary. Sama seperti tadi, dia dibersihkan dari dalam terus keluar, tidak boleh dibersihkan dari luar terus ke dalam, karena langkah seperti itu tidak cocok untuk pembersihan pada air filter. Dan memiliki sebuah baut di sini untuk pencopotan. Sini. Terkadang air filter seperti ini cara membersihkannya yaitu ya seperti tadi yang saya katakan, yaitu menggunakan air kompresor. Terkadang grup leader mengatakan bahwa air kompresor itu mempunyai sebuah kombinasi atau apa yang lupa saya, yaitu dryer. Pada saat kita mencemurkan angin melalui kompresor, dia tidak menyebabkan air, itu benar-benar bersih pada air filternya. Terus kita akan masuk ke bagian air intake supercharge. Di bagian sebelah kiri ada kompresor, yaitu langkah kedua dari air filter. Terus di sini ada sebuah turbin, itu outletnya dari exhaust manifold, inletnya dari sebuah muffler. Di bagian sini progres pada body service, kita memastikan harus mengencangkan pada baut atau bisa dijemput juga dengan turbocharger fastener di bagian sini. Nah, sini nut atau boltnya ini memiliki ketentuan pada shop manual. Kita memiliki tool yang digunakan adalah tool torsi wrench yang memiliki sebuah newton meter yang standar sini. Terus progres langkah selanjutnya adalah turbocharger rotor play, dimana di dalam sini ada sebuah nut atau mur. Dia memiliki sebuah mur. Kita melakukan pengencangan pada
sebuah turbin atau balon-balonnya dalam kompresor ini. Dalam kompresor, terkadang mesin itu ketika bekerja dia akan menimbulkan sebuah getaran, maka dari itu kita akan mencangkan pada bagian turbin rotor plate pada bagian kompresor. Seharusnya kayak standar minimalnya 1 Nm, dia akan berubah ketika ada sebuah getaran menjadi 8. Terus kita perlu mengencangkan. Kalaupun ada bagian yang rusak sudah lebih dari 1 Nm, maka perlu atau dianjurkan untuk mengganti jumper charger. Terus kita akan masuk ke bagian ke tubuh charger bearing housing oil legs. Di sini housing oil legsnya di sini bagian ini dia memiliki 2, yaitu inputnya dari atas dan outputnya dari bawah. Di sini kita melakukan pengecekan takut terjadinya sebuah kebocoran yang menjalur ke arah kompresor maupun ke turbin. Kalau ke arah kompresor, oli yang pada turbin housing oil ini menyebabkan ke ruang bakar yang tidak atau cara kerja ruang bakar intake-nya tidak stabil, bisa bilang begitu. Kalau bocornya ke arah turbin atau ke exhaust sistem ini, dia akan menyebabkan sebuah asap hitam tapi memiliki sebuah cairan, ya bisa disebut asap hitam tapi basah. Selanjutnya kita akan mengecek pada tubuh charger turbin housing gas legs. Lah, di bagian sini housingnya sini kita melakukan pengecekan dengan 3 tahap, yaitu menggunakan, karena di sini saya tidak menggunakan yaitu sebuah cleaner, developer, sama penetrans. Sama kita akan membersihkan bagian housingnya ini dengan sebuah cleaner, ya, supaya memastikan saat kita mengaplikasikan penetran dia benar-benar bersih dari kotoran. Pertama kita akan menggunakan cleaner, kita lap. Terus yang kedua kita kasih penetran. Terus kita akan mengaplikasikan lagi cleaner, kita lap. Nah, pada tahap itu keretakan-keretakan tidak akan muncul, tapi pada saat kita mengaplikasikan developer dia akan munculkan keretakan pada turbin housing ini. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai engine air intake and exhaust system. Oke, pada servis berkala kali ini saya akan masuk ke bagian engine tapi ke sistem lubricating. Langkah pertama yaitu pengereplacean atau pergantian pada oli engine. Bagian ini ada untuk tuang masuk inletnya dan bagian ini adalah outletnya. Jika kita melakukan pergantian atau replace pada oli engine, kita akan melakukan ke sini, terus pengurasan lewat sini. Terus kuantitas atau standarnya berapa liter sih kan harus diganti oli engine, yaitu adalah 18 liter dengan SAE 30. Terus pada jam berapa replace unit ini diganti, yaitu pada setiap jam 250 jam. Terus kita akan masuk ke bagian engine oil level, bagian pengecekan. Kita tutup lagi bagian sini. Untuk pengecekan oli pada engine levelnya itu kita akan mencabut dipsticknya ini. Kita bersihkan terlebih dahulu dipsticknya, bersihkan dulu. Lalu kita akan melakukan pengecekan oli engine-nya. Kita masukkan, kita lepas. Ini seperti inilah display hasil data yang kita dapatkan dari oli level engine. Berarti oli level engine masih dalam keadaan high. Ini yang paling bawah sini ada high A sama L. Itu untuk melakukan pengecekan pada
oli engine level dipstick dekat dengan inletnya maksudnya oli. Untuk terus progres yang ketiga yaitu engine oli filter di bagian sebelah sana. Coba progres selanjutnya saya akan masuk ke bagian engine oli filter. Ini oli filternya kita akan melakukan pergantian pada setiap 250 jam. Ketika unit ini sudah benar-benar bekerja, terus melanjutkan kita harus mereplace oli engine filter setiap 250. Terus cara melepas dan mengencangkan yaitu memakai filter wrench itu untuk melepas. Sedangkan untuk mengencangkan kita memakai tangan saja, tapi dengan 2/3 putaran. Kenapa gak pakai filter wrench? Karena takutnya jadi over tighten atau kelebihan kekencangan. Takutnya kayak ada di seal gasketnya itu mengalami sebuah kerapetan dan tidak efisien pada oli filter. Masuki engine fuel system, dimana langkah tersebut untuk mengetahui pada bahan bakar. Perintah yang pertama yaitu fuel tank flush, telah menguras bahan bakar pada tangki. Terus kita akan membutuhkan cairan khusus untuk memasukkan tangki bahan bakar dengan kapasitas 245 liter. Progresnya setiap 2000 jam. Terus yang kedua, water separator drain di bagian bawah sini, bagian bawah kita akan melakukan progres setiap 250 jam. Dengan fuel filter di bagian paling sana, progresnya yaitu replace pergantian setiap 500 jam. Fuel filter sendiri mengencangkan menggunakan hanya dengan sebuah tangan 2/3. Sedangkan untuk melepaskan kita memakai filter wrench. Sekian, terima kasih. Pada servis berkala kali ini, yang unit loader akan memasuki jam kerja untuk di maintenance. Di bagian sini adalah water pump dripping hole. Kita akan melakukan pengecekan apakah ada kebocoran atau kinerja dari komponen kurang efisien. Selanjutnya ke bagian radiator cap tester. Kita akan melakukan pengecekan dengan tool radiator cap tester untuk mengecek bagian salep springnya ini apakah kurang efisien atau tidak. Terus ke bagian radiator leak test. Leak test itu adalah kita mau mengetahui apakah radiator ini ada kebocoran atau tidak. Terus ke bagian radiator flush ya. Radiator flush ini emang penting untuk sebuah kinerja cooling system. Bagian radiator flush itu adalah membersihkan radiator ini sendiri. Kan di dalam radiator kalau unit sudah kerja lama, radiator ini akan kotor. Maka dari itu kita akan melakukan radiator flush atau pembersihan secara mendalam dengan cairan-cairan khusus untuk radiator flush. Terus kita akan masuk ke radiator rinse, yaitu bagian ruas ini. Kita akan membersihkan dengan kompresor dengan tekanan yang dibutuhkan untuk radiator. Sekian cooling system. Akan memasuki bagian transmission. Ini bagian transmisi pada unit ini setiap 500 jam kita akan mengganti transmisi oli filter. Di sini bagian transmisi oli filter pada unit WA 350-1. Terus ke conversion oli yaitu pergantian oli pada transmisi memiliki kapasitas 53 liter SAE 30 pada periodic service. Dan melakukan pergantian selama 1000 jam, selama setiap 1000 jam. Sedangkan transmisi strainer itu berada di dalam. Kita akan melakukan pembersihan pada strainer setiap 500 jam. Dan transmisi gas oil level itu di bagian sini. Kan kita akan melakukan pengecekan setiap 50 jam apakah oil level itu high atau low. Sekian, terima kasih.
Oke, kita akan memasuki bagian hydraulic system. Dimana ini yang pertama hydraulic tank oil level, kita melakukan pengecekan. Nah, letaknya untuk mengetahui oil levelnya ada di bagian sini, spam mirror antara high dan low. Terus ke bagian hydraulic filter. Hydraulic filter adalah di bagian dalam tank sini. Hydraulic tank oil adalah ya mencakup keseluruhan. Kita akan melakukan pergantian setiap 1000 jam unit yang sudah bekerja dengan kapasitas 76 liter SAE 10W. Dengan hydraulic tank yang strainer berada di dalam, kita akan melakukan pengecekan pada hydraulic tank strainer. Yang terakhir, kita akan masuki hydraulic tank center element selang pernapasan pada hydraulic tank. Kita akan melakukan pergantian setiap 2000 jam komponen tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, pada servis berkala kali ini saya masuk ke bagian charging cranking system di sebelah sini. Untuk urutan pertama saya akan mengecek electrolyte level, dengan levelnya pada baterai ini. Seharusnya baterai ini ada ketentuan high dan low nya di bagian sebelah sini. Dan untuk cara pengakalannya, saya mengecek pada tutup baterai. Ketika tutup baterai ini kering, maka elektrolit pada baterai ini akan ke tingkat level low. Kalau basah, maka dia akan menunjukkan high. Selanjutnya kedua, untuk elektrolit spesifik gravity, mengenai gravity pada baterai, saya akan menggunakan tool hygrometer. Kita akan mengecek tiap-tiap sel. Cara kita sedot. Sedangkan kuantitas atau standarnya sendiri pada baterai ini kita menunjukkan pada grade. Dalamnya kamu guys. Dan menunjukkan hasil grade, berarti elektrolit spesifik gravity-nya masih belum standar. Kita akan mengecek pada setiap sel. Seperti itu tadi caranya untuk spesifik gravity. Kita akan menuju langkah ke kontak cleaning, di mana kontak cleaning adalah membersihkan tiap-tiap poin sama plus sama min. Kadang kan ada sisa-sisa kotoran, maka kita perlu bersihkan menggunakan cairan residu. Saya rekomendasikan menggunakan cairan residu yang tidak dapat meninggalkan residu. Atau residunya cepat kering. Kalau masih basah, berarti akan menunjukkan konduktivitas. Kita akan masuk ke charging test. Seharusnya charging test karena masih tidak boleh dinyalakan, maka kita tidak akan melakukan servis skala pada charging test. Kita akan mau masuk ke bagian kesehatan baterai menggunakan baterai health tester. Pastikan ketika poin terminal plus sama min digabung secara cocok. Pada tester akan menunjukkan display seperti ini. Kita tunggu. Kita pencet OK. Kita pilih ke baterai test. Karena kita melakukan kesehatan baterai, kita OK. Kita pilih regular load float karena tipe dari baterai ini adalah regular. Kita OK. Saya baterai menggunakan input cahaya. Ampernya kita memilih ke 120 ampere. Kita OK lagi. Saya tunggu dari testing baterai. Display menunjukkan bahwa kesehatan baterai masih bagus 100%. Dengan charging ini
sudah menunjukkan di angka 61%. Berarti baterai ini sudah pernah digunakan sejak dia lagu itu. Seperti ini internal R 11,80 mili tes reset terakhir 120 ampere dan good recharge. Sekian, kita akan memasuki bagian rehost di hydraulic system. Hydraulic equipment rehost counter valve head. Ini rehost. Kita akan melakukan step pergantian dari jam unit tersebut bekerja. Karena kalau kita tidak berganti step 2000 jam, maka hostnya akan mengalami sebuah kerusakan, bisa bilang begitu, itu tidak efisien pada bagian silindernya. Belakang sini adalah bagian paket, rehost untuk paket. Belakang sini rehost untuk lift. Dan kita akan melakukan pergantian step 20 jam. Oke, sekian. Oke, pada kali ini progress axle wheel yang dinamakan dengan brake disc. Karena posisi di bawah, saya akan tiduran. Apa sih yang perlu kita servis secara berkala pada axle wheel, yaitu brake disc bagian sini, bawah ini, dan kita ukur adalah si bagian disnya sini dengan ketentuan standar 150 sampai 250 mm. Kita melakukan pengecekan pada progres jam 2000 sama 4000. Setiap 2000 jam brake disc ini atau di bagian axle wheel ini akan melakukan pengecekan. Ketentuan yang tertulis yaitu 150 sampai 200 mm. Kita pakai benar kaliper, kita kalibrasi dulu apakah benar kaliper ini tidak digunakan. Kita ukur. Terus kita baca apakah sudah memenuhi standar quantity atau maksimal. Ini setelah kita mendapatkan hasil yang sesuai kuantitas standar ataupun tidak sesuai, maka kita akan melakukan pergantian. Jika tidak sesuai, masih sesuai, kan cuman berhasil melakukan pengecekan pada brake disc axle wheel. Memasuki bagian axle wheel, dimana perintahnya yaitu mengukur tekanan besar pada ban depan. Dan ini standar kuantitasnya depan maupun belakang 37 sampai 51 PSI. Terus kita akan ke axle differential oli yang memiliki sebuah kapasitas 45 liter, dan tempatnya ada di bagian sini. Setiap 2000 jam oli pada axle differential diganti dengan kapasitas 45 liter. Langkah selanjutnya saya ini servis pada axle wheel bagian wheel hub nut. Di servis ini tertera pada 200-2000-an dan 50-an pada progress wheel hub nut. Saya memakai kuntul berupa extension bar yang disambung dengan seperti berukuran 30 sama kunci torsi. Berhubungan kunci torsi ini mempunyai maksimal batas 22, maka saya akan menjadikan contoh. Kita sambungkan. Sekarang
ini. Jangan lupa ambil hapnas ini yang bagian dalam sini. Kita akan kalau mengencangkan putar ke arah jarum jam. Kalau kita mau mengendorkan ke arah lawan jarum, lawan arah jarum jam. Dan kita buka itu. Oke, pada saya kali ini saya akan mengenai mesh Celaunus, yaitu komponen yang tidak spesifik tapi berperan penting pada unit. Ini ada bagian engine breather di bagian sini. Ini adalah keluarnya uap dari engkol crankcase, tempatnya keluar dari engkol crankcase. Pada tabel periodic service kita disuruh membersihkan engine breather pada jam 2000 hingga 4000 atau bisa disebut 2000 jam. Setiap 2000 jam kita harus membersihkan engine breather ini. Kalau tidak dibersihkan, dia memiliki efek samping, yaitu bisa menyebabkan oleh kebocoran pada gasket pada engine, terus penurunan performa mesin. Nah, yang saya ketahui engine breather pada mesin-mesin modern terkadang memiliki sistem PCV atau kembalinya ke ruang intake. Itu kalau engine modern. Sekian penjelasan dari engine breather. Nah, di sini terlihat mulai dari air. Produk service kali ini saya akan membahas tentang mesh Celaunus, yaitu komponen yang tidak spesifik tapi berperan penting pada unit. Yang pertama pada bucket tip. Kita akan menggantinya bila perlu. Soalnya bucket tip ini yang terhubung langsung ke material, maka dari itu kita akan melakukan pergantiannya itu saya lihat di produk service antara jam kerja 2000 sampai 4000. Ini unit kendaraan ini pada bucket tip bolt and nut-nya ukuran kisaran 37 sampai 38. Oke. Pada produk service kali ini saya akan melakukan lubricating menggunakan tool grease pump dan grease pump. Sini saya memiliki data, yaitu apa yang harus dikasih grease. Jumlahnya ada 16. Di bagian sini ada bagian pin yang mempunyai kuantitas atau standar lubang, yaitu 2. Tertulis 2 di produk service. Bucketing pin terus di sini sama jam silinder pin bagian atas ini dengan nomor 54 lip silinder pin bagian ini. Yang 55 bagian sini yaitu bernama lift arm pivot pin dan silinder pin. 57 bagian rel axle pivot pin berada di bagian sana kanan. Melakukan center drive shaft pin di sini bagian dalam sini. Pin 58, 59 center head pin, yang 60 front drive shaft. Nah, itu drive shaft center support. Balik sana. Ini ada steering column bagian sini sama akselerator pedal lingkik bagian sini. Terus cara penggunaan grease pump sendiri adalah di sini ada nozzle. Ini dibuat untuk penguncian pada pin-pin buat penyedot. Di
sini buat pompa supaya bisa mengaliri grease ke pin-pin yang kita inginkan. Sekian. Oke, pada servis berkala saya akan melakukan SOS atau bisa dibilang dengan schedule oli sampling. Di sini ada 4 perintah. Kita akan sampling mana engine, hidrolik, final drive, sama axle differential. Sebagai contoh alat praktik, saya akan menggunakan tool dan pump sama wadah buat oli. Nah, saya akan mempraktekkan di oli engine melalui dipstick, ban dipstick engine. Kita akan mengambil oli engine dengan hand pump dan cara menyedot. Ini kita tarik. Sesudah itu kita akan memasukkan oli ke dalam wadah. Terus kita akan memberikan ke pihak-pihak plat Bratreo untuk dianalisa. Itu bagian oli engine. Sedangkan untuk bagian hidrolik, final drive sama axle differential saya akan memberitahukan untuk tempatnya saja. Untuk alat praktiknya seperti oli engine tadi. Di sini bagian drain, axle, bisa mas. Halo. Atau tempatnya axle differential ada bagian sini. Untuk mengambil olinya supaya kita bisa analisa, terus kita masuk ke tempatnya final drive bagian depan dan bisa juga bagian belakang untuk di sampling. Sedangkan untuk hidrolik kita akan masuk ke bagian tanknya di atas. Untuk unit ini berada di bagian atas. Tata caranya seperti tadi, menggunakan hand pump untuk menyedot, sedangkan wadah untuk tempat oli yang sudah kita sedot. Pada servis berkala kali ini saya akan melakukan sebuah testing adjusting di bagian pre-pedal sini sama bagian handle ini sama bagian steering. Kita mengit force nya atau bisa dibilang berat asal semula kita menggunakan sebuah tool push scale. Kita akan melakukan testing dan adjusting pada brake pedal dengan bawahnya. Sudutnya kalau brake pedal sudut semula itu sekitar 16,5 derajat dengan berat 16. Oke, kita akan tes pada brake pedal seperti ini kawan-kawan, sampai sudut 16 derajat mengajar. Sedangkan kita sekali lagi akan tes dan kita mendapatkan data 8,37, tapi ini masih ringan. Setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian steering wheel saja, pengurutan steering wheel dengan bantuan jab. Dengan bantuan ini dilepas ya kawan-kawan sekalian, karena ini buat ukur tekan push, dan ini buat pull ya, tarik. Tadi kita sampai di sini kita turunkan dulu. Ini nomornya 56 namanya itu steering to the pin.
Kita tarik, kamu menuliskan ke sini. Kita cari titik beratnya. Tarik. Seperti itu aja. Sampai full. Ini masih dalam keadaan normal, masih enak untuk dikemudikan oleh operator. Selanjutnya saya akan melakukan testing adjusting bagian handle ini. Kita akan melakukan ke bagian til, hole ketil. Seperti hole ini seperti sebuah keadaan netral. Hole ketil, kita tarik dengan standar 6 kilo. Ini data menunjukkan bahwa 3,4 kilo. Ini adalah keadaan masih normal. Hole ke til. Terus kita akan mengukur ke til ke hole. Kita tarik seperti yang kita lakukan pada hole ke til. Ini gak safety ya kawan-kawan. Kita bisa nusuk-nusuk ke jari meskipun kita sudah ke sarung tangan. Kita zero dulu. Kita tarik sampai ke hole. Ini menunjukkan data pada masih normal. Langsung kita ke hole ke dam. Seperti negara netral ke bawah. Dam. Tarik. Angka 5 masih normal. Data menunjukkan masih normal. Terus habis dam ke hole. Terus kita mengukur bagian dam ke hole dari bawah ke tengah, pasang semula handle. Oke. Saya mau mengukur dam ke hole, ternyata handle-nya tidak ada karena langsung balik sendiri lah, sudah bisa dibilang begitu. Ke bagian lift operasi, bagian ke bolt ke rise. Pressure dulu, kita tarik. Bukan data menunjukkan 7,59. Ternyata ini bisa dibilang berat, soalnya lebih dari 6. Standarnya itu menunjukkan bahwa minimal 3, maksimal 6 kilo. Nah, keadaan rest, tangan turun ke rest ke hole. Kita zero dulu. Ini nah, seperti inilah keadaan masih normal, masih bisa ditoleransi. Dan ini adalah hole ke lower. Hole ke lower. Ini bisa ditoleransi karena maksimal standarnya adalah 6,000 tam. Ini hole ke lower. Terus dan juga sebaliknya kita akan mengukur ke lower ke hole, dari lower ke hole. Ini cuma karena minimalnya 3, berarti kita lakukan adjusting lagi. Terus lower ke float yang tahu, handle mentok. Kita tarik. Nah, inilah yang dinamakan nggak bisa ditoleransi, yaitu melebihi batas standar maksimalnya 6. Kita ke float ke lower, tadi kan lower ke float.
Hold to hold. Sudah bagus, kita nggak perlu melakukan adjusting lagi. Itu saja, sekian video saya mengenai tentang testing adjusting pada bagian kabin apalagi operasi. Terima kasih. Kita masuki bagian 6 recovery setelah melakukan pekerjaan. Terus yang ke-8 adalah amankan area unit, atau bisa dibilang pastikan area unit sekitar itu adalah aman. Yang ke-9, periksa area kerja atau bisa dibilang housekeeping, apakah ada tool yang berceceran, tool yang ketinggalan, atau tool yang belum dikembalikan pada toolbox. Lepas itu kita akan melepaskan lutu. Lepaskan lutu pada lutu box yang ingin kita lepas. Ini bagian sumber energi listrik kita lepas. Yang 11, buka isolasi lutu, kita on kan. Terus kita tes operasi pada unit. Sekian dari saya. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.